Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat BMTV. Di video sebelumnya saya telah mengulas tentang All New Honda Beat tahun 2020. Nah, berhubung di kantor kita juga ada nih yang punya All New Honda Beat 2019, maka di video kali ini saya akan membandingkan antara All New Honda Beat 2019 dengan All New Honda Beat 2020. Apa aja gitu perubahannya, apakah worth it gitu untuk langsung membeli ini, atau mending beli ini yang second misalkan. Di video ini akan terjawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, pertama dari segi desain depannya dulu, kita ke yang lama dulu deh. Di yang tahun 2019 itu desainnya masih seperti ini ya, seperti ini, dan juga dari lampunya nih yang berbeda, dia masih bohlam. Baik dari lampu ininya utamanya maupun lampu sen masih bohlam. Terus juga desain lampunya juga beda gitu. Desain lampunya beda, bisa dilihat bandingkan antara dua ini. Nah, kalau dari desain spakbor menurut saya mirip-mirip nih ya. Mirip-mirip, cuman di yang baru malah ini agak tonjolannya tuh lebih tinggi dibanding yang lama gitu. Tapi sekilas mirip gitu, sekilas. Yang paling membedakan memang di bagian lampu dan tameng sini nih, yang paling berbeda gitu ya. Ke atasnya ini juga mirip, cuman ini nggak lebih tajam aja sih, agak tumpul di bawahnya. Sementara yang di sini dia tajam gitu ya. Tapi desain ininya nih sekilas mirip juga. Walaupun memang kalau kita telak-telak gitu ya, itu berbeda, memang berbeda. Nah, kalau dari spion ini beda ya. Beda kalau ini dari desain ininya nih beda nih. Kalau ini ada aksen karbonnya di bawah, di atasnya nggak ada. Kalau ini hampir semuanya ada aksen karbonnya. Itu sih. Terus dari segi ini nih, desain apa nih? Tuas penahan remnya juga beda. Kalau ini kecil kan, desainnya ini kecil buat menahan remnya gitu. Seret. Nah, buat mungkin di parkiran atau di turunan gitu biar nggak mundur. Nah, kalau di sini dia desain tuasnya gede banget tuh, bisa dilihat ya. Gitu. Nah, memang yang paling mencolok adalah dari segi desain tamengnya, dan yang kedua adalah dari peleknya nih. Peleknya beda dia. Nah, kalau ini kayak palang 5 gitu ya, kayak bintang lah ya. Nah, kalau yang ini dia desain peleknya kayak huruf Y. Ada 4 huruf Y gitu, 1, 2 kan, 3, 4. Jadi kayak ada palang 4 huruf Y gitu. Tapi kalau dari segi bannya sendiri sih ukurannya sama aja, 80/90 ring 14, dengan dua-duanya ini udah tubeless gitu. Jadi lebih enak ya kalau bocor, nggak langsung kempes banget gitu ya. Nah, kalau dari segi tipe, ini ada tipe baru. Di yang baru ini namanya Deluxe gitu. Kalau ini kan tipe tertingginya namanya CBS ISS gitu kan. Kalau di yang baru ini tipe tertingginya Deluxe, yang paling mahal. Yang paling mahal itu ada 2 warna, ada warna hitam dan juga ada warna silver seperti ini. Nah, cuman kalau di tipe yang baru itu semuanya itu udah kombi brake system. Jadi di semua tipe itu udah CBS. Nah, kalau di yang lama itu ada masih tipe namanya CW gitu. CW, jadi dia belum kombi brake system. Jadi CW, CBS, CBS ISS kalau di yang lama. Kalau di sini CBS, CBS ISS Deluxe gitu. Paling yang berbeda ada satu lagi Beat Street gitu ya. Itu tapi menurut saya udah beda banget itu desainnya. Jadi nggak bisa disetarain lah gitu ya. Dari segi rangkanya itu berbeda ya kawan-kawan. Walaupun kelihatan dimensinya hampir sama, tapi rangkanya itu di sini udah menggunakan rangka yang berbeda. Honda menyebutnya dengan ESAF, Enhanced Smart Architecture Frame gitu. Jadi rangka ini diklaim lebih ringan tapi juga tetap kuat gitu. Makanya bobot untuk tipe ini itu hanya 90 kg, sementara untuk tipe ini 93 kg. Kalau tipe di bawahnya itu selisih 1 kg ya, berarti tipe CBS-nya ini 89 kg, sementara tipe yang ini yang ceweknya itu 92 kg gitu. Jadi selisih 1 kilo mungkin gara-gara ada teknologi ISS itu, idling stop sistemnya. Nah, dari dimensinya sekilas memang sama, tapi kalau kita perhatikan sebetulnya lebih besar ini, baik dari segi panjang, lebar maupun tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ada video di video ya, keterangan perbandingannya. Itu memang hanya beda selisih beberapa milimeter gitu, hanya sedikit, tapi lebih besar ini gitu sebetulnya. Nah, dari sisi samping kalau kita lihat
Menurut saya yang lama ini lebih kelihatan compact, lebih kelihatan slim, sementara yang baru ini desainnya lebih berisi gitu. Jadi motornya itu lebih berisi, plastiknya itu lebih banyak, dan juga kalau untuk tipe ini sih stikernya sedikit ya karena memang mengejar elegan. Nah kalau dari segi mesin ini yang banyak berbeda sih di mesin juga. Jadi kalau yang baru itu karakternya itu lebih kayak overstroke, biar di stop and go dari putaran mesin bawah sampai menengah itu lebih enak. Nah dari kapasitas mesinnya sendiri berbeda tuh. Yang lama itu 108,2 cc, yang baru 109,5 cc gitu. Jadi ini lebih naik sedikit mesinnya, makanya performanya pun ini dari segi torsi itu lebih besar yang ini. Ini performanya lebih diperbaiki gitu yang tipe 2020. Jadi memang sekilas kelihatan sama, ternyata banyak banget loh perbedaannya. Nah lalu kalau ke bagian ini nih dashboard ya. Di bagian dashboard ini belum dilengkapi buat power outlet untuk mengecas HP. Sementara yang baru ini udah dilengkapi power outlet untuk mengecas HP dengan output maksimal 12 watt. Gitu. Jadi kalian kawan-kawan bisa beli konverternya gitu ya ke USB biar bisa mengecas HP di tipe yang baru ini. Nah, oke, sekarang kita ke bagian speedometer. Di bagian speedometer desainnya pun berbeda, walaupun memang sama-sama mengusung desain campuran antara analog dengan digital, tapi dari segi layoutnya itu sebetulnya berbeda ya kawan-kawan. Bisa dilihat di tipe baru ini settingannya itu indikator-indikatornya itu ada di bagian atas gitu ya, sementara di tipe lama ini ada di bagian samping kanan. Lalu kalau kita lihat di bagian speedometer juga ini aksen warnanya berbeda ya. Kalau yang baru ini lebih ke arah biru gitu aksen warnanya dari lampu dan juga dari garis-garis di speedometer. Nah sementara yang lama itu lebih ke aksen oranye dari lampu maupun dari ininya garis-garisnya itu tuh, garis-garis speedometernya tuh. Seperti itu bedanya. Selain tadi layout indikator-indikator pun diubah dari kanan ke atas ke yang baru itu. Nah sementara dari tombol-tombolnya itu masih sama percis. Dari tombol-tombolnya masih sama percis karena ini tipenya pun tipe tertinggi dua-duanya ini ya. Jadi di bagian kanan masih ada sama-sama ada tombol idling stop system. Bedanya kalau di yang lama itu tulisannya idling dan idling stop, sementara di yang baru itu pakai gambar gitu. Nggak ada tulisannya gitu, tapi ada gambarnya. Nah, sementara yang lainnya sih sama yang lainnya. Tempat-tempat tombolnya itu masih sama antara yang baru dan yang lama. Dari segi case shutternya ya atau tempat kuncinya ini berbeda antara yang lama dengan yang baru. Kalau yang baru ini sistemnya sudah terintegrasi untuk membuka jok. Jadi kalian nggak perlu nggak perlu cabut kunci maksudnya. Nggak perlu cabut kunci buat membuka jok misalnya ingin mengisi bensin atau menaruh barang. Sementara yang Beat lama ini masih harus cabut kunci. Terus nanti kita colokin di bagian samping kirinya ini ya untuk membuka jok. Nah, kalau kita lihat juga kapasitas bagasinya, ini juga ada perbedaan ternyata. Karena menggunakan rangka yang baru, yang diklaim lebih kecil ringan namun tetap kuat, maka si kapasitas bagasinya ini naik 1 liter. Yang lama ini 11 liter, sementara yang baru itu 12 liter. Begitupun dengan tangki BBM-nya. Itu naik dari 4 liter, naik 0,2 menjadi 4,2 liter. Nah, begitupun lagi dengan kapasitas olinya. Yang ini kapasitas olinya 0,8 liter, yang baru 0,65 liter. Cuman Honda mengklaim kita nggak perlu khawatir overheat gitu ya, kepanasan atau segala macam nggak perlu khawatir karena udah diantisipasi lah gitu, nggak asal mengurangi kapasitas oli tanpa ada antisipasi masalah overheat seperti itu ya. Oke, dari desain knalpot sendiri menurut saya ini mirip-mirip gitu, cuman kalau di yang baru ini ada tambahan aksen-aksen karbon aja sih.
Tapi ukuran knalpot dan juga desain covernya kurang lebihnya mirip lah. Begitupun dengan shock breakernya masih 1 buah ya, dan juga masih dilengkapi oleh kickstarter dua-duanya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba soak, gak usah panik, tinggal di kickstarter aja buat menyalakan motornya. Oke. Lalu ke bagian lampu belakang, ya kalau dilihat dari desain belakangnya, menurut saya sih desain yang lama itu lebih tajam, justru lebih sporty dibanding desain yang baru. Desain yang baru, lampunya maksudnya ya, desain lampu yang baru ini menurut saya malah lebih dibikin agak manis gitu dibanding yang lama gitu. Kalau saya sih malah lebih suka desain lampu yang lama ya dibanding yang baru. Terus dari segi spakbornya juga desainnya berbeda antara yang lama dengan yang baru. Kalau yang baru dibuat lebih sporty. Jadi lucunya gitu, lampunya malah lebih manis tapi spakbornya lebih sporty. Nah kalau spakbornya baru tuh saya lebih suka yang baru dibanding yang lama. Oke, ini mesin beat baru. Nah, kalau ini mesin beat yang suara mesin beat yang lama. Mirip sih, mirip, sama-sama halus dua-duanya. Cuman kalau merasakan langsung sih pas digunakannya lebih halus yang ini. Baik Sobat BMTV, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya menurut saya Honda Beat 2019 dengan 2020 itu cukup banyak perbedaannya. Mulai dari desain yang baru, lalu juga rangka yang digunakan ini baru di yang tahun 2020, lalu juga mesin yang di cc-nya dinaikin gitu ya, jadi torsinya lebih besar dan juga karakter mesinnya ini karakter overstroke, jadi lebih enak di kondisi stop and go. Memang ini kan motor targetnya gitu untuk pasar yang sering menggunakan motor dalam kota sih ya. Nah lalu apakah worth it gitu untuk membeli motor ini, ataukah mendingan beli yang ini dulu aja lah gitu, second misalkan yang tahun 2019. Menurut saya sih kalau memang ada uang gitu ya, memang uangnya cukup, menurut saya sangat worth it gitu ngambil yang ini, karena kan teknologinya juga banyak yang baru gitu, banyak yang baru. Dari lampunya juga udah LED, terus juga kita membuka jok lebih mudah kan karena udah terintegrasi dengan keystarter di sini nih kan. Lalu kapasitas tangkinya juga lebih besar, begitupun kapasitas bagasinya ya sangat banyak lah perubahan gitu. Jadi menurut saya memang kalau memang ingin membeli baru ya dan uangnya cukup, sangat worth it gitu membeli yang langsung 2020 seperti itu. Sekian video perbandingan antara Beat 2019 dengan 2020. Terima kasih telah menonton BMTV. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Salam berkarya dan berbagi inspirasi.